Siapa sesungguhnya yang berdiri di balik Soeharto? Pertanyaan ini bukan sekadar mencari satu nama, melainkan sebuah upaya untuk membongkar lapisan-lapisan kekuasaan yang berkelindan di pusaran salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kekerasan massal pasca peristiwa G30S tahun 65 adalah sebuah luka sejarah yang begitu dalam, dan, menyederhanakannya dengan menunjuk satu orang sebagai dalang tunggal, adalah sebuah pengabaian terhadap kompleksitas historis yang ada. Ini adalah narasi yang terjalin dari berbagai benang ambisi personal, intrik militer, pertarungan ideologi yang sengit, kepentingan geopolitik global, dan bahkan keterlibatan kekuatan asing yang selama ini seringkali hanya menjadi bisik-bisik di ruang-ruang gelap. Memahami apa yang terjadi pada tahun 65 dan tahun-tahun sesudahnya mengharuskan kita untuk melihat lebih jauh dari sosok Soeharto semata. Kita harus melihatnya sebagai sebuah simpul, titik temu di mana berbagai kekuatan bertemu dan bersekutu untuk satu tujuan, menghancurkan kekuatan kiri di Indonesia. Di sana ada faksi-faksi militer yang telah lama menyimpan antipati, ada kepentingan raksasa dunia yang sedang berperang dalam diam, dan ada pula mobilisasi massa yang digerakkan oleh sentimen ideologis dan keagamaan. Semua elemen ini berkontribusi menciptakan badai sempurna yang melahirkan Orde Baru di atas kuburan ratusan ribu, bahkan jutaan anak bangsa yang menjadi korban. Oleh karena itu, dalam video ini, kita tidak akan mencari jawaban tunggal yang sederhana. Sebaliknya, kita akan menelusuri jejak-jejak pengaruh tersebut. Kita akan mengurai peran para jenderal, operasi intelijen asing, barisan sipil yang turut menjadi mesin propaganda, hingga konteks besar Perang Dingin yang membayangi setiap keputusan yang diambil. Bersama-sama, kita akan mencoba memetakan siapa saja aktor, institusi, dan kekuatan-kekuatan yang paling sering disebut oleh sejarawan sebagai arsitek di balik panggung, yang membentuk dan mendorong tindakan Soeharto menuju salah satu pembersihan politik paling brutal di abad ke-20. Mari kita mulai penelusuran ini. Soeharto, saat itu Panglima Kostrad, memang jadi orang penting yang naik ke panggung kekuasaan. Tapi, penting untuk tahu, dia nggak bergerak sendirian. Di sekelilingnya, ada banyak perwira tinggi Angkatan Darat yang udah lama benci banget sama Partai Komunis Indonesia dan paham kiri. Tokoh-tokoh kayak Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari percobaan penculikan, dan para perwira di dekatnya, udah bertahun-tahun ngelihat PKI sebagai ancaman besar buat negara. Dan tentu aja buat posisi Angkatan Darat itu sendiri. Buat mereka, G30S bukan cuma kejadian biasa, tapi puncak dari perebutan kekuasaan yang udah lama panas. Peristiwa itu jadi alasan yang udah mereka tunggu-tunggu. Jaringan militer ini bukan cuma ngasih dukungan pasif. Mereka adalah penggerak utamanya. Mereka aktif mendorong, merancang, dan membenarkan operasi pembersihan di seluruh negeri. Komando-komando daerah, dari Sumatera sampai Bali, jadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Para perwira ini, yang punya perasaan anti-komunis yang sama, ngelihat Soeharto sebagai pemimpin yang pas buat menjalankan rencana yang udah lama mereka inginkan. Mereka nyediain struktur komando, logistik, dan yang paling penting, alasan militer, bahwa tindakan ini adalah demi menyelamatkan bangsa dari bahaya tersembunyi komunisme. Soeharto itu kayak pemimpin orkestranya, tapi para jenderal inilah orkestranya. Jadi, cerita yang dibangun adalah cerita penyelamatan. Soeharto diposisikan sebagai pahlawan yang sigap bertindak di tengah kekacauan. Sementara di belakangnya, mesin militer bekerja tanpa henti. Propaganda disebar lewat RRI yang udah mereka kuasai, nyudutin PKI sebagai biang keladi tunggal yang kejam dan jahat. Perasaan ini sengaja dikobarkan buat ngumpulin dukungan, baik di dalam militer maupun di masyarakat umum. Jadi, Soeharto bukan cuma didukung, dia adalah perwakilan dari keinginan bersama sebuah kelompok militer yang kuat, yang melihat momen ini sebagai kesempatan emas buat ngambil kendali penuh atas arah masa depan Indonesia. Di balik layar pertarungan di dalam negeri, ada panggung yang jauh lebih besar, yaitu Perang Dingin. Bagi Amerika Serikat dan teman-temannya, terutama Inggris, Indonesia di bawah Soekarno, yang makin dekat dengan paham kiri dan PKI itu, seperti mimpi buruk. Indonesia, dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dan letak yang penting, dianggap seperti batu domino utama di Asia Tenggara. Kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis, mereka takut negara-negara lain di sekitarnya juga ikut jatuh. Makanya, mencegah hal ini terjadi jadi tujuan utama kebijakan luar negeri mereka. Mereka tidak cuma nonton dari jauh, tapi ikut terlibat langsung.
Keterlibatan ini berupa operasi intelijen yang canggih dan rahasia. Dokumen-dokumen yang dibuka puluhan tahun kemudian menunjukkan bagaimana CIA, yaitu Badan Intelijen Amerika Serikat, dan MI6 dari Inggris, memberi dukungan penting ke Angkatan Darat. Bantuan ini tidak selalu berupa senjata, tapi lebih ke informasi. Mereka memberi daftar nama ribuan orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI kepada para jenderal. Daftar ini, yang dibuat dari jaringan mata-mata mereka, kemudian jadi target dalam operasi pembersihan di berbagai daerah. Bantuan ini secara tidak langsung memberi lampu hijau dan alat bagi TNI untuk melakukan pembersihan secara teratur dan efektif. Selain daftar nama, dukungan juga datang dalam bentuk propaganda dan logistik. Amerika Serikat dan Inggris membantu membiayai kampanye propaganda anti-PKI, menyebarkan informasi yang salah untuk makin memperkeruh suasana dan menyudutkan kaum kiri. Mereka menyediakan alat komunikasi seperti radio walkie-talkie yang bikin para komandan militer di Jakarta bisa berhubungan dengan pasukan mereka di daerah terpencil. Bantuan ini mungkin tidak terlihat langsung oleh orang banyak, tapi perannya sangat penting. Dengan dukungan intelijen, propaganda, dan logistik dari negara-negara barat, Soeharto dan teman-temannya jadi lebih percaya diri dan punya kemampuan lebih besar untuk menjalankan operasi mereka dalam skala yang besar. Kekerasan massal skala besar tidak mungkin terjadi hanya dengan kekuatan militer. Dibutuhkan dukungan dari masyarakat sipil, dan Soeharto mendapatkannya dari gabungan yang kuat antara kelompok Islam politik dan golongan nasionalis yang sama-sama anti-PKI. Organisasi-organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melihat PKI bukan hanya sebagai saingan politik, tetapi juga sebagai ancaman ideologi yang tidak percaya Tuhan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Persaingan di tingkat paling bawah, perebutan pengaruh di desa-desa, telah lama menciptakan ketegangan yang siap meledak. Setelah J30S, para pemimpin organisasi ini, bersama dengan media massa yang mereka miliki atau pengaruhi, menjadi juru bicara utama dalam menyebarkan sentimen anti-komunis. Mereka mengeluarkan fatwa, mengadakan demonstrasi, dan menggerakkan pasukan pemuda mereka, seperti Banser dari Ansor NU, untuk ikut serta dalam penumpasan. Mereka memberikan alasan moral dan agama atas kekerasan yang terjadi, menyebutnya sebagai jihad atau perang suci melawan orang-orang yang tidak beriman. Keterlibatan mereka tidak hanya membantu militer di lapangan, tetapi juga memberikan kesan sipil pada operasi tersebut. Seolah-olah ini adalah keinginan rakyat, bukan semata-mata kudeta militer. Di sisi lain, kelompok nasionalis dan intelektual non-komunis yang merasa tersisihkan oleh politik Nasakom Soekarno juga melihat ini sebagai kesempatan. Mereka yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa seperti KAMI dan KAPI turun ke jalan menuntut pembubaran PKI dan Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Aksi-aksi mereka memberikan tekanan politik yang luar biasa kepada Presiden Soekarno yang posisinya semakin lemah dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil yang begitu luas, dari ulama di pedesaan hingga mahasiswa di perkotaan. Soeharto berhasil membangun citra bahwa tindakannya adalah perwakilan dari suara rakyat yang muak dengan komunisme. Untuk memahami sepenuhnya mengapa Soeharto dan para pendukungnya bertindak begitu ekstrem, kita harus mengangkat pandangan kita dari lanskap Indonesia dan melihat peta dunia pada era 60-an. Saat itu, dunia terbelah menjadi dua kutub, blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur pimpinan Uni Soviet. Setiap negara di dunia, terutama di negara berkembang, dipandang sebagai bidak catur dalam pertarungan global ini. Disinilah domino theory atau teori domino menjadi doktrin utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Teori ini menyatakan bahwa jika satu negara di sebuah kawasan jatuh ke tangan komunisme, maka negara-negara tetangganya akan ikut jatuh seperti kartu domino yang berjatuhan. Asia Tenggara adalah arena utama dari teori ini. Kemenangan komunis di Tiongkok, Perang Korea, dan eskalasi konflik di Vietnam membuat Washington sangat cemas. Indonesia dengan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok adalah domino terbesar dan paling krusial. Kejatuhan Indonesia ke tangan komunis dianggap akan menjadi bencana strategis yang akan mengubah peta kekuatan global secara drastis. Oleh karena itu, mencegah hal ini terjadi menjadi agenda mutlak bagi blok barat. Soeharto dan para jenderal Angkatan Darat yang anti-komunis kemudian dilihat bukan hanya sebagai sekutu domestik, tetapi sebagai aset strategis dalam Perang Dingin.
Tindakan Soeharto dalam menumpas PKI, betapapun brutalnya, sejalan sempurna dengan kepentingan strategis Barat. Ia melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa mereka lakukan secara langsung. Dengan komunisme di Indonesia, Soeharto tidak hanya mengamankan kekuasaannya sendiri, tetapi juga mengamankan kepentingan geopolitik Amerika dan sekutunya di kawasan. Sebagai imbalannya, rezim Orde Baru yang ia bangun kemudian mendapatkan dukungan politik, ekonomi, dan militer yang melimpah dari Barat selama puluhan tahun. Soeharto dalam konteks ini adalah aktor yang tindakannya sangat sesuai dengan proyek besar anti-komunis global, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah Perang Dingin itu sendiri. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, siapa yang berdiri di balik Soeharto? Jawabannya, seperti yang telah kita urai, bukanlah satu nama, melainkan sebuah konstelasi kekuatan yang kompleks. Soeharto tidak dapat disangkal adalah eksekutor utama, figur sentral yang mengambil alih komando dan memegang tanggung jawab akhir atas pertumpahan darah yang terjadi. Dialah yang menandatangani surat perintah, dialah yang wajahnya menjadi simbol dari sebuah era baru yang dibangun di atas tragedi. Namun, meletakkan semua beban sejarah hanya di pundaknya adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya, yang mengaburkan gambaran yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Kekerasan massal pasca 65 adalah sebuah produk dari pertemuan berbagai kepentingan. Ada jaringan militer anti-komunis yang telah lama menunggu momen untuk menghabisi lawan politiknya. Ada dukungan intelijen dan logistik dari kekuatan asing, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang melihat Indonesia sebagai medan pertempuran krusial dalam Perang Dingin. Ada pula mobilisasi massa yang digerakkan oleh elit sipil, baik dari kalangan agama maupun nasionalis, yang memberikan legitimasi moral dan sosial bagi operasi penumpasan tersebut. Semua ini terjadi dalam sebuah atmosfer global yang penuh ketakutan akan bahaya merah, di mana doktrin seperti teori domino menjadi pembenaran bagi tindakan-tindakan yang paling ekstrem sekalipun. Pada akhirnya, tragedi 65 adalah sebuah simpul di mana benang-benang ambisi pribadi, ideologi militer, kepentingan geopolitik, dan sentimen massa saling berkelindan. Soeharto adalah tangan yang menarik simpul itu hingga erat, tetapi benang-benangnya ditarik oleh banyak pihak, dari dalam dan luar negeri. Memahami peran setiap pihak bukan untuk mengurangi tanggung jawab siapapun, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan jujur tentang sejarah kelam bangsa ini. Sebab hanya dengan mengakui seluruh kompleksitasnya, kita bisa belajar dan berharap agar tragedi serupa tidak akan pernah terulang kembali.